Serangan rudal besar-besaran ke sejumlah kota di Ukraina Senin 10 Oktober 2022 telah menjadikan gerakan terbesar Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Selama kurun waktu tersebut, Rusia mengalami pergerakan lambat di sejumlah garis pertempuran, bahkan mengalami kemunduran yang menyakitkan di beberapa wilayah. Pertanyaannya, apakah serangan rudal tersebut pada akhirnya akan membalikan keadaan dan apakah pergerakan maju pasukan Ukraina akan terhenti? Jawabannya akan sangat spekulatif dan tergantung pada situasi selanjutnya. Jika Rusia terus melanjutkan serangan semacam ini di hari-hari yang akan datang, maka jelas akan berpengaruh. Tetapi jika hanya sekali atau beberapa kali serangan semacam itu, maka sulit untuk mengubah keadaan. Serangan pada hari Senin memang cukup besar, tetapi hampir tidak mengenai sektor-sektor yang terkait dengan pemerintahan dan militer. Rusia lebih menargetkan sektor transportasi dan energi. Serangan juga menyasar fasilitas sipil. Jika serangan berlanjut dengan sasaran yang lebih fokus, maka hampir pasti akan mengurangi kemampuan Kiev dalam memasok logistik pasukannya yang ada di garis depan. Selain tentu saja akan membawa pukulan moral. Serangan besar-besaran secara terus-menerus akan menjadi kunci jika Rusia ingin membalikkan keadaan. Terbukti bahwa serangan yang sepotong-sepotong di masa lalu tidak melumpuhkan Ukraina. Pada awal perang, Rusia terus membombardir Ukraina dengan serangan sejenis dan terbukti Kiev bisa bertahan. Ukraina sekarang juga dalam posisi yang lebih mantap dibandingkan serangan awal Rusia. Itu artinya skala serangan yang dibutuhkan juga lebih tinggi dibandingkan awal perang. Sebagai gambaran, 2 bulan pertama perang, Rusia menembakkan sekitar 1.300 rudal ke Ukraina. Sementara pada serangan Senin, Rusia menembakkan kurang dari 100 rudal. Masih dibutuhkan banyak rudal lagi untuk menyamai skala serangan di awal perang. Sejumlah pihak tetap meyakini Rusia sudah mulai kehabisan rudal canggih mereka. Kepala Badan Intelijen Inggris Sir Jamie Fleming mengatakan meskipun ada serangan rudal di seluruh Ukraina, dia tetap yakin Moskow mulai kehabisan amunisi. Dia mengatakan komandan Rusia di lapangan tahu bahwa persediaan logistik dan amunisi mereka hampir habis. Apakah pernyataan Fleming itu benar kembali akan bisa dilihat dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi pada intinya, serangan besar-besaran yang hanya dilakukan beberapa kali dan terutama tidak menyasar fasilitas kunci sulit untuk mengubah situasi perang. Hal yang mungkin justru bisa membawa situasi berbeda adalah kabar bahwa Rusia akan kembali mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar ke Belarusia. Kabar itu disampaikan sendiri oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Lukashenko mengatakan Belarusia dan Rusia akan mengerahkan satuan tugas militer bersama. Langkah ini sebagai tanggapan atas apa yang dia sebut sebagai peningkatan ketegangan di perbatasan barat negara tersebut. Dia menuduh Ukraina merencanakan serangan di wilayah Belarusia. Inilah yang menjadi alasan Lukashenko akan mengizinkan penempatan pasukan Rusia di negaranya. Namun dia sendiri tidak menunjukkan bukti atas tuduhannya. Klaim yang sejujurnya agak aneh mengingat bagaimana Ukraina justru akan menyerang Belarusia. Sementara untuk melawan pasukan Rusia di wilayahnya sendiri mereka masih kesulitan. Penempatan pasukan Rusia di Belarusia juga akan membawa situasi kembali ke sebelum serangan dimulai pada 24 Februari. Berkedok melakukan latihan bersama, pasukan Rusia yang ditempatkan di negara ini kemudian maju ke wilayah Ukraina. Tugas utama dari pasukan ini adalah menusuk langsung ke jantung ibu kota Kiev. Tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Ukraina dan bahkan kemudian pada April pasukan Rusia mundur dari wilayah sekitar ibu kota. Jika Rusia mengulangi strategi tersebut, maka jelas akan berpengaruh pada medan perang seluruhnya. Ukraina akan dipaksa untuk membagi kekuatannya hingga tidak bisa fokus di wilayah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Ini akan menjadikan tekanan yang dihadapi Rusia di wilayah-wilayah tersebut akan berkurang. Tetapi bagaimanapun, serangan rudal pada Senin telah memunculkan banyak hal. Kelompok pendukung perang di Rusia yang sempat cemas dan mengeluh dalam beberapa waktu terakhir terlihat kembali bersemangat. Selama ini mereka memang seperti tidak sabar dengan sikap Kremlin yang tidak mau menyerang langsung ke pusat pemerintahan negara tersebut. Sementara di Ukraina, serangan Senin belum bisa disebut meruntuhkan moral mereka.
Bahkan jika tidak dilanjutkan, serangan semacam itu hanya akan meningkatkan kebencian dan semangat untuk terus melawan. Serangan juga akan meningkatkan reaksi sekutu Ukraina dengan kembali memasok senjata ke Kiev. Rusia pada Selasa 11 Oktober 2022 telah mengingatkan Amerika dan Eropa untuk tidak memasok senjata. Mereka kembali mengancam akan melakukan pembalasan jika hal itu dilakukan. Dan seperti yang sudah sering kami sampaikan, perang Ukraina terbukti sangat dinamis. Situasi bisa berkembang dengan cepat. Bagaimana semua ini akan berakhir masih menjadi tanda tanya besar. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.